Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah dikaruniakan kepada kami, sehingga kami yang sebenarnya tidak layak ya Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh senantiasa diberikan kekuatan dari kasih Tuhan, kami boleh senantiasa dibimbing dari kasih Tuhan saja. Kami mohon pada saat ini ya Tuhan, ketika waktunya bagi kami untuk bersama-sama belajar merenungkan bagian daripada firman Tuhan, kiranya setiap kami pun boleh diberikan hati yang mau sepenuhnya dibimbing oleh Roh Kudus untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan rindukan untuk terjadi dalam hidup kami. Kalau Tuhan menginginkan suatu perubahan boleh ada dalam hidup kami ya Tuhan, tolong kami Tuhan, jangan keraskan hati kami, tetapi biarlah ketika firman Tuhan diberikan kepada kami boleh melembutkan hati kami, Roh Kudus sendiri yang melembutkan hati kami untuk kami bisa memahami firman Tuhan dan kami mempunyai satu tekad komit untuk melakukan perubahan dalam hidup kami. Tolong Tuhan, tolong setiap kami sehingga firman-Mu yang sebentar akan diperdengarkan kepada kami tidak akan berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi memberikan dampak di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong bagi hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya ya Tuhan, supaya dengan kuasa Tuhan, dengan bimbingan dan tuntunan daripada Tuhan sendiri, hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya baik kami yang menyampaikan maupun juga kami yang mendengarkan, kami sekalian boleh menyerahkan segala kemuliaan hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian ini, Bapak Ibu bisa menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. LAI memberikan satu judul, Sakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian bunyi firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah kasih yang mengubahkan. Saudara, kalau kita melihat di dalam hidup kita, kita pasti dikelilingi dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan ada bersama dengan kita. Saudara, waktu kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, adakah dari mereka yang kita rindukan terjadi suatu perubahan? Mungkin supaya perilaku mereka berubah, gaya hidup mereka berubah, kebiasaan mereka berubah. Nah, waktu kita mengharapkan terjadinya perubahan pada mereka, biasanya apa yang akan kita lakukan? Berdoa, itu yang pasti dilakukan. Lalu secara langsung, apa yang kita lakukan kepada mereka? Biasanya kita akan mulai memberikan suatu kritikan-kritikan begitu ya, yang kita katakan masukan buat dia begitu ya. Kita katakan kamu tuh
harusnya seperti ini loh, jangan begini, jangan begitu, ya. Nah, waktu kita berharap sudah menyampaikan sampai habis-habisan dengan kata-kata yang sudah kita keluarkan begitu ya, adakah perubahan sama mereka? Sebentar sih ada lah ya, sebentar gitu ya, ada ya. Tapi setelah itu saudara, balik lagi ya, begitu lagi. Mungkin kitalah orangnya yang seperti itu kan? Ya, dikasih tahu berubah sebentar, tapi setelah itu balik lagi ya. Kayaknya kesel banget ya kalau kita menginginkan terjadi perubahan sama orang itu, tapi kita sudah berusaha habis-habisan untuk mengubah dia. Kita berharap dia sudah berubah, waktu dia berubah dikit, kayaknya senang, tapi ternyata balik lagi ya. Wah, itu rasanya kesel bukan main ya. Karena apa saudara? Hatinya belum tersentuh, dia baru dari luarnya saja mau berubah, pikirannya mau berubah, tapi ternyata kembali lagi ya. Nah saudara, ada satu peristiwa kisah nyata yang pernah terjadi di akhir tahun 50-an ya. Saya minta ya Pak Anwar boleh tayangkan satu gambar ya. Nah saudara, ini kisah nyata tentang seorang yang bernama Nicky Cruz. Oh, bukan yang ini, Pak. Ya. Nicky Cruz ya, orangnya sebelah sini ya. Jadi Bapak Ibu ngelihatnya yang sebelah situ begitu ya. Sebelahnya itu adalah pendeta David Wilkerson ya. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Nicky Cruz ini? Dia adalah seorang pemimpin geng Maus ya. Maus ya, bacanya begitu ya, Maus ya. Nah saudara, ini adalah geng yang sangat kejam yang ditakuti oleh orang-orang pada waktu itu. Dilihat dari latar belakangnya kenapa si Nicky ini bisa menjadi pemimpin geng. Rupanya di dalam waktu dia masih kecil, dilihat latar belakang orang tuanya itu terikat dengan yang namanya ilmu sihir. Ya, berhubungan dengan itu. Dan orang tuanya itu menganggap Nicky ini adalah seorang yang anak yang nakal, jadi sering kali menyiksa Nicky ini dengan secara mental begitu ya, bukan dengan secara fisik tapi secara mental ya. Dia dibesarkan dengan kebencian, ibunya sering bilang dia sebagai anak setan begitu ya, sering dibilang seperti itu ya. Nah saudara, tumbuh di dalam keadaan yang demikian ya, dengan penuh kebencian dan sebagainya. Sampai pada kira-kira dia umur 15 atau 16 tahun, karena dianggap sangat nakal, Nicky akhirnya dikirim, dia tadinya di negara Puerto Rico ya, kemudian dia dikirim kepada kakaknya di New York ya. Di sanalah Nicky ya, karena memang katanya waktu itu kehidupan sangat sulit sekali, sampai pada akhirnya Nicky ini berkumpul dengan geng ya, geng Maus ini ya. Dan karena dia begitu pintar dianggap oleh geng itu gitu ya, akhirnya nggak lama setelah dia berkumpul, dia dijadikan sebagai pemimpin geng ya, orang yang sangat kejam sekali ya. Suatu hari dikatakan sekitar tahun 1958 ya, seorang penginjil pendeta yang masih muda begitu ya, datang ke New York itu, dan disitulah dia bertemu dengan Nicky Cruz ini ya. Pendeta itu bernama David Wilkerson ya. Dia bertemu dengan orang ini ya, dia berusaha untuk melayani anak-anak remaja ini yang menjadi geng-geng jalanan yang terlibat juga dengan narkoba. Nah saudara, waktu pendeta ini bertemu dengan Nicky ya, pada waktu itu pendeta ini mengatakan kepada Nicky, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau ya. Setelah dikatakan demikian ya, Nicky bukannya tersadar atau senang mendengarnya, tapi justru dia menjadi marah, lalu dikatakan dia merespon dengan sesuatu yang buruk sekali ya. Dia ancam ya, dia pukul pendeta ini, lalu dia ludahin ya, dia hina pendeta ini ya. Wow, sangat mengerikan sekali ya. Si pendeta David ini waktu menerima hal demikian, apa yang dia lakukan saudara? Ada satu kata-kata yang tidak pernah dilupakan oleh Nicky seumur hidupnya ya. Ketika pendeta ini mengatakan, engkau bisa memotong bagian, karena diancam mau dibunuh begitu kan ya, engkau bisa memotong
tubuhku menjadi ribuan bagian, ya, ribuan potongan. Tetapi setiap potongan dari tubuhku itu akan selalu mengatakan, Yesus mengasihi engkau dan aku mengasihi engkau. Itu yang dikatakan oleh pendeta ini, ya. Sehingga kata-kata itu terus teringat pada Niki, tetapi itu tidak membuat suatu perubahan, ya. Sorenya pendeta ini mendatangi lagi, tapi kembali ditampar dia, ya, sama Niki, terus sampai pada pokoknya dialami kekerasan seperti itu, ya, sampai akhirnya kemudian Niki ini pendeta itu pergi. 2 minggu kemudian ternyata pendeta ini kembali ke tempat Niki untuk melakukan suatu khotbah begitu, ya, seperti pelayanan KKR dan sebagainya. Nah, pada akhirnya Niki sudah berniat akan melakukan kekacauan di dalam acara tersebut, ya. Nah, waktu mau melakukan kekacauan tersebut, dia mau masuk, ya, pendeta ini tetap mengatakan bahwa Yesus mengasihi dia, begitu, ya. Lalu ternyata saudara, di saat itulah Niki sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, dia seperti digerakkan dan sampai akhirnya dia merasa sangat bersalah sekali dan dia akhirnya berdoa, dia menyatakan penyesalannya. Saudara, ini terjadi satu perubahan yang terjadi pada Niki Cruz pada waktu itu, ya. Sampai pada akhirnya dia melepaskan gengnya dan bahkan dia menobatkan banyak orang-orang di dalam gengnya, termasuk yang menggantikan dia sebagai pemimpin pada waktu itu, ya. Dan saudara, Niki Cruz ini pada akhirnya dia sekolah di sekolah Alkitab, ya, dia sekolah di sekolah Alkitab dan pada akhirnya dia mendirikan, ya, suatu yayasan yang disebut suatu yayasan yang pada akhirnya Niki Cruz Outreach, yang mana dia pelayanan ini adalah untuk anak-anak jalanan, pecandu narkoba dan juga anggota gangster di seluruh dunia, ya. Ini pelayanan Niki Cruz sekarang, ya. Dari seorang pemimpin geng bertobat karena teriakan pendeta David ini yang mengatakan, Yesus mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, sekalipun tubuhku dipotong-potong ribuan tetap akan berteriak demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Niki yang begitu kejam, yang begitu sadis, bisa mengalami perubahan karena dia dikatakan dikasihi oleh Yesus, ya. Mungkin dari dulu sudah banyak orang yang ingin Niki berubah tetapi tidak bisa berubah, ya. Tapi hanya kasih itulah yang bisa mengubah Niki, ya. Saudara, semua orang pasti ingin dikasihi. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin dikasihi, ya, karena kasih itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Sehingga kalau kita lihat dari kisah yang tadi sudah kita baca di Alkitab tentang Sakeus, itu pun dialami Sakeus, terjadi suatu perubahan di dalam hidupnya. Waktu kita melihat bagian demi bagian di dalam Lukas 19 ini, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang menyatakan satu hal di sana, bahwa Sakeus membutuhkan kasih, ya. Saudara, unik, ya, nama Sakeus itu di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti murni, tidak bersalah. Bagus, ya, namanya, ya. Tetapi kenyataannya dalam kehidupannya, Sakeus bukan seorang yang murni, yang tulus, bahkan banyak sekali melakukan kesalahan, ya. Padahal kalau seorang tua memberikan suatu nama berharap anaknya kelak akan menjadi seperti nama yang diberikan itu, ya. Tetapi tidak demikian dengan Sakeus. Saudara, Sakeus ini kita tahu seorang yang sangat terkenal. Bahkan kita semua kenal nggak sama dia? Hah? Yakin? Ada lagunya, lagu sekolah minggu. Bapak Ibu tahu? Tahu, coba nyanyi. Ya, yang sekolah minggu pasti tahu Sakeus, orang pendek, begitu kan? Ya, pasti tahu, ya. Kita kenal dari lagu Sakeus orang pendek itu, begitu, ya, lagu itu, ya. Terkenal. Bukan cuma kita yang tahu siapa itu Sakeus. Orang-orang di Yeriko, tempat tinggal Sakeus pada waktu itu, apalagi pasti lebih mengenal Sakeus daripada kita yang mengenal Sakeus lewat Alkitab dan lewat lagu sekolah minggu, ya. Saudara, Yeriko itu bukan kota yang sembarangan, ya. Yeriko itu kota yang sangat kaya sekali, kota yang sangat subur, terkenal dengan kurma dan balsam yang dihasilkan, ya. Jadi kita bayangkan inilah kota Yeriko, kota yang sangat enak, yang sangat kaya. Dan di kota yang seperti itulah Sakeus hidup dengan satu profesi. Sebagai apa dia? Salah.
Ya, ini kalau Bible quiz salah ini, ya. Dia bukan hanya sebagai pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai, ya. Lebih atas lagi profesinya, ya, naik jabatan dia, ya, sudah naik jabatan, ya. Saudara, menjadi pemungut cukai saja sudah nggak disukai orang, ya, apalagi ini kepalanya, ya. Boleh dibilang di dalam kehidupan Sakeus dia digelimangi dengan harta, banyak kekayaan yang dia miliki, ya. Orang pajak pasti punya banyak uang, ya, saudara, ya. Nah, saudara, kalau sekarang reputasi orang pajak tuh baik atau jelek? Hah? Masih jelek, ya? Ya, ya. Nah, saudara, enggak lah, ya, sekarang enggak, kali ya, saya enggak berani nih. Di sini juga ada Pak Junedi, kalau nggak salah juga dipajak, ya, Pak, ya. Ya. Nah, saudara, reputasi yang pada waktu itu, saya nggak bicara sekarang lah, ya, saya bicara pada waktu itu, ya. Reputasi seorang pemungut cukai itu bukan satu reputasi yang baik, sekalipun dia kaya, dikenal banyak orang, ya, tapi reputasinya itu adalah sesuatu yang buruk sekali, dibenci oleh orang banyak, seorang yang dikucilkan oleh masyarakat, ya. Kalau dia masuk ke bait Allah, dia ada di mana, saudara? Bait Allah itu yang di dalam itu adalah laki-laki orang Yahudi, ya. Yang di luar itu adalah para perempuan dan orang berdosa. Nah, kalau pemungut cukai masuk di mana? Di luar, ya, di kelompok perempuan dan orang berdosa, nggak boleh masuk di dalam. Itu buat orang-orang yang kudus, ya, orang laki-laki Yahudi, ya. Nah, saudara, ini, ya, kondisi pemungut cukai. Tapi sebetulnya pemungut cukai bukan orang-orang yang biasa-biasa bagaimana, ya. Dia syarat untuk menjadi pemungut cukai, dia satu orang Yahudi, ya, ini perlu, ya. Yang kedua, dia harus bisa calistung. Kalau kita mah sekarang anggap calistung mah enteng gitu, ya. Tapi ini zaman dulu, ya, zaman dulu, ya. Berapa tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu begitu kan, ya. Saudara, ilmunya bukan cuma bisa calistung, tapi dia juga harus bisa punya ilmu komunikasi. Sekarang di kuliah-kuliah di universitas ada, ya, jurusan ilmu komunikasi kan. Nah, untuk seorang pemungut cukai dia harus punya ilmu ini, karena dia harus berkomunikasi ke atas dengan para pejabat yang ada di atas, pemerintah, ke bawah dia harus komunikasi dengan rakyat, ya. Tujuannya supaya dia bisa dapatkan hasil yang bagus, ya. Nah, saudara, kenapa pemungut cukai itu dibenci oleh orang Yahudi? Ada 3 alasan setidaknya. Satu, sampai sekarang, ya, saudara seneng nggak bayar pajak? Secara jujur. Kesel, ya, makan aja dipajakin kan, udah bayar makan dipajakin lagi kan, ya, kesel, ya. Orang nggak ada yang suka bayar pajak, apalagi zaman itu, ya. Pajak itu dianggap sesuatu yang memberatkan, ya. Yang kedua, pemungut cukai itu adalah antek penjajah, musuh rakyat Yahudi. Kenapa? Karena dia bekerja untuk orang Romawi yang pada waktu itu menjajah orang Israel, ya. Ini kaki tangan penjajah, ya, komplotan, pengkhianat bagi rakyat Yahudi pada waktu itu, ya. Yang ketiga, waktu dia mengambil cukai dari orang-orang, ini caranya yang benar-benar disebelin banget, ya, sehingga mereka tuh dibenci. Kenapa? Ya, setelah ditetapkan misalnya dari pemerintah Romawi begitu, ya, sekian, misalnya lah 1 juta setahun misalnya begitu, ya, misalnya, ya. Tapi pemungut cukai ini, para pemungut cukai tidak diberikan cara aturan menagih pajak. Berapa waktu yang lalu kan ada bupati dari Pati, ya, minta pajaknya gede banget kan, ya. Terus diapain, saudara? Demonya kenceng kan, ya. Nggak tahu akhirnya berhenti nggak tuh, turun nggak dari jabatan, ya. Sempet demonya kenceng banget tuh, ya. Ada beberapa lagi pemerintah yang juga seperti itu di demo juga kan, ya. Nah, waktu itu pemungut cukai, ya, setelah menyerahkan misalnya 1 juta diminta oleh Romawi begitu, ya. Nah, itu diserahkan, tapi yang dia ambil kepada rakyat bukan lagi 1 juta. Bebas. Dia mau ambil lebihnya 100.000 kah? Dia mau ambil lebihnya 2 juta kah? Bahkan sampai 10 juta pun bebas, ya. Nggak ada aturan mainnya. Nah, ini
yang pada akhirnya begitu menjadi beban bagi rakyat, memberatkan rakyat. Kalau pemungut cukai ini orang yang benar-benar rakus serakah, ya, dia bisa ambil sebanyak-banyaknya dari rakyat dan rakyat nggak bisa apa-apa, sehingga itu yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Ya, saudara, sehingga pemungut cukai, ya, itu adalah orang yang benar-benar dibenci, ya, sama rakyat. Ya, ini yang terjadi. Inilah kondisi Sakeus. Kehadirannya sangat-sangat tidak disukai, dianggap seorang yang hina, yang rendah, dikucilkan, ya, kelompok orang berdosa, kelompok orang kafir, ya. Nah, waktu saya sempat mikir gitu ya, waktu Sakeus mau menjadi pemungut cukai dulu lah begitu ya, sebelum jadi kepala pemungut cukai. Kira-kira Sakeus tahu nggak ya konsekuensi yang dia akan terima? Pasti tahu, ya, pasti tahu. Nah, kalau dia sudah tahu, kok dia mau ya jadi pemungut cukai? Siapa sih yang nggak mau sama duit kan? Ya, keserakahan, ya, keinginan untuk memuaskan diri sendiri membuat Sakeus apapun resikonya demi uang itu akan dia ambil. Ya, walaupun harus dikucilkan di dalam hidupnya, ya, karena keserakahannya itu, ya. Sakeus menjadi salah satu orang yang dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasakan bagaimana rasanya dibenci oleh orang? Pernah? Enak nggak? Hatinya bisa tenang? Bisa damai? Nggak enak. Ya. Dibenci satu orang aja udah bikin kita itu rasanya nggak nyaman. Apalagi dibenci hampir oleh semua orang kan, ya, nggak diterima di mana-mana, ya, itu rasanya itu sebagai satu tekanan batin, ya, satu tekanan mental tersendiri yang akan dialami oleh pemungut cukai karena dibenci bukan oleh satu dua orang tapi banyak, hampir semua orang membenci. Yang suka sama mereka itu cuma teman-teman yang seprofesi, ya, mereka bisa kumpul itu dengan teman-teman seprofesi. Tapi dengan yang lain itu boleh dikatakan hampir tidak bisa terjadi. Ya. Saudara, Sakeus mengalami, kalau saya renungkan gitu ya, Sakeus ini pasti mengalami kesepian dalam hidupnya. Ya, karena dibenci orang sekalipun punya harta yang banyak, ternyata harta itu tidak bisa membeli yang namanya kebahagiaan. Harta itu ternyata tidak bisa membeli yang namanya pertemanan. Ya, ini yang dialami oleh Sakeus. Ya, hatinya kosong. Terasa uang banyak, tapi kok ada sesuatu di hati itu yang kosong, yang sepertinya dia nggak puas dengan hidupnya. Ya. Orang yang seperti ini, adakah sukacita dalam hidupnya, Bapak Ibu? Pasti tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, saudara, kekosongan yang ada itu diisi sama uang yang banyak, nggak bisa. Ya, kekosongan yang ada itu diisi dengan reputasi. Enggak bisa. Kekosongan yang banyak itu diisi dengan ketenaran, enggak bisa. Tapi itu semua yang biasanya dicari oleh orang. Ya. Seorang yang bernama Blaise Pascal menyebutkan bahwa dalam hati manusia ada ruang kosong yang akan selalu terasa kosong, ya, sampai ruang itu terisi dengan kehadiran Tuhan. Blaise Pascal mengungkapkan demikian, ya, bahwa setiap kita punya satu ruang kosong dan itu hanya bisa terisi jikalau ada kehadiran Tuhan di situ. Ya. Saudara, Tuhan hadir itu pasti melalui kasih. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, disitulah ruang kosong itu baru terisi. Ya. Saudara, kembali kepada Sakeus yang kita lihat, waktu dia dengar berita Tuhan Yesus akan melalui kota Yeriko di mana dia berada, pasti dia ada rasa penasaran. Kenapa? Dia sudah sering dengar siapa itu Yesus. Dia mungkin juga dengar tentang Matius, temannya. Ya, Matius kan siapa? Profesinya apa sebelumnya? Pemungut cukai, bukan? Ya, salah satu murid dari 12 murid Yesus. Matius itu pemungut cukai, lagi ngitung-ngitung duit, lagi kerja, dipanggil sama Tuhan Yesus, ikutlah aku. Wah, kalau cerita tentang Matius ini luar biasa lagi ya, sudah ikut Yesus dia tidak akan bisa kembali menjadi pemungut cukai kalau terjadi sesuatu. Ya, beda dengan para nelayan, murid-murid yang jadi nelayan.
Ada sesuatu, balik lagi jadi nelayan. Lihat waktu Yesus murid-murid balik jadi nelayan, Matius nggak kembali jadi pemungut cukai. Ya, karena itu konsekuensi yang harus dia terima. Ya. Nah saudara, penasaran ini orang kayak apa sih Yesus itu? Dia mau jadikan Matius ini sebagai pengikutnya, bahkan dikatakan dia mau menumpang, ya, makan bersama dengan orang-orang yang seperti dia, pemungut cukai ini. Orang yang kayak apa ini Yesus? Ada penasaran pasti kan? Nah waktu dia mau melihat Yesus, karena dia merasa jangan-jangan orang ini punya kasih kali ya terhadap seperti Matius kepada orang-orang seperti dirinya ini, ya. Saudara, saya melihat Sakeus ini seorang yang gigih loh, ya, orang yang gak gampang nyerah, ya. Ini satu keberhasilan mungkin yang bisa dia tempuh sampai-sampai dia bukan lagi jadi pemungut cukai tapi kepala pemungut cukai. Ya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Lihat, waktu dia mempunyai satu tujuan, aku mau lihat Yesus, ya. Tetapi dia punya satu kekurangan. Ya, kita analisa kekurangannya. Apa kekurangannya? Pendek, ya. Sementara Yesus itu kan dikerumunin orang banyak kan. Kalau udah di antara kerumunan yang banyak begitu, wah, dengan badan yang pendek begini bisa nggak? Kayak kita kalau bayangin anak kecil, ya, lagi ada kerumunan, dia pengen lihat ada apa, dia perlu digendong, ya. Dia suka bilang gendong, gendong gitu kan, karena pengen lihat. Nah, siapa yang mau gendong Sakeus? Nggak ada yang mau gendong Sakeus kan, dia mau bilang gendong juga nggak ada yang mau gendong kan, ya. Nah dia tahu kekurangan dia, waduh nggak bisa lihat, ya. Kalau orang yang tidak punya kegigihan, nggak punya daya juang, udah punya halangan itu, ya sudahlah, nggak perlulah juga lihat Yesus gitu kan, nggak ada untungnya gitu kan. Ada untungnya nggak buat Sakeus sebagai pemungut cukai lihat Yesus? Nggak ada, udahlah nggak ada untungnya. Udah saya balik lagi aja, mendingan saya hitung-hitung duit saya, begitu kan? Ya, tapi lihat yang dilakukan Sakeus, dia tahu badannya pendek. Di samping badannya pendek, waktu dia lagi berusaha mau lihat di antara orang banyak, mungkin karena orang-orang itu udah nggak suka sama Sakeus kan, sengaja pepet jangan kasih lihat gitu kan, ya. Kalau orang udah nggak suka kan pasti seperti itu kan, pepet gitu kan, jangan gitu kan. Kompakan tuh. Kalau udah benci orang, biasanya orang yang tadinya musuh aja bisa damai untuk mempunyai satu tujuan untuk hancurkan orang yang sama-sama dibenci, walaupun tadinya nggak berteman begitu kan, ya. Saudara, sengaja bisa saja itu menyebabkan Sakeus nggak bisa melihat Yesus, ya. Tapi sekali lagi Sakeus gigih karena di sana dikatakan dia terus berusaha, ya, berusaha untuk melihat Yesus. Dia nggak pakai kuasanya. Saya pikir gitu ya, Sakeus ini apa iya nggak punya anak buah sih? Waktu dia mungut-mungutin pajak itu kan pasti biasanya ada anak buahnya kan, ya, ada bawahan-bawahannya kan. Anak buah biasanya harusnya nurut dong ya sama bos gitu ya. Nah kalau Sakeus bilang, anak buah, tolong saya gitu kan, saya mau nih lihat siapa itu Yesus, ayo bukain jalan gitu kan. Kayaknya bisa kali ya kayak begitu kan. Tapi lihat, Sakeus nggak pakai cara yang seperti itu, ya. Yang dilakukan Sakeus adalah satu, dia berlari, saudara. Dia berlari, mendahului orang banyak, jadi dia lari cepat. Langkahnya pendek nggak ya kalau orang segini ya? Ya dia lari begitu kan, dia lari, ya. Ini orang gede loh ya, nggak tahu umurnya berapa nih, lari-lari begitu ya. Orang dewasa lari-lari kayak anak kecil kan, lari-lari begitu kan. Waktu mau pengen sesuatu, anak kecil suka lari-lari begitu kan, kalau sesuatu yang dia ada kepingin, ya. Yang kedua, dikatakan bukan cuma lari, dia ketemu pohon ara, dia ininya jalan kan, luar biasa ya, lihai ya. Maaf kata ya, katanya orang kalau pendek itu ya lebih lihai daripada orang yang tinggi. Kenapa? Antara ininya dekat gitu ya. Itu cuma rumor-rumor di luar begitu kan, ya. Seperti itu ya. Nah, saudara, dia lari, ya, dia lihat, wah, ini pohon ara. Kepikir gitu loh, kepikir sama si Sakeus, ada pohon ara, lihat, naik sini. Kebetulan dia bisa manjat kan, kalau saya nggak bisa manjat pohon, ya. Dia bisa manjat, nih Pak Soleh bisa manjat pohon jambu, ya. Bisa manjat, dia panjat tuh pohon. Wih, benar juga ya, dia pasti kan bisa lihat gitu kan, kalau dia ada di tempat yang lebih tinggi, mau orang sebanyak apapun, dia akan bisa lihat. Ininya dipakai, ya, nggak langsung nyerah gitu ya. Belajar dari Sakeus ya.
Ada tantangan, nggak usah nyerah ya. Pakai ini gitu ya. Caranya gimana nih gitu ya. Nah, Saudara, pada waktu itu sangat memalukan bagi seorang yang kaya, apalagi berkedudukan seperti Sakius, manjat-manjat pohon. Ya, itu adalah satu hal yang sangat memalukan. Tapi Sakius membuang semua rasa malu itu demi dia bisa lihat siapa itu, kayak apa itu Yesus. Ya, luar biasa ya Sakius. Dia butuh kasih, Saudara, sampai dia mau melakukan itu semua. Ya, dia merasakan sesuatu yang kosong setelah dia memiliki apa yang dunia tawarkan. Dia butuh kasih. Ya. Nah, yang kedua, Saudara, dia disentuh oleh kasih. Perhatikan ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Saudara, Yesus benci sama dosa. Sekali lagi ya, Yesus benci sama dosa. Tetapi Yesus tidak membenci orang yang berdosa. Kalau kita orang yang mengasihi dosa tapi benci orang yang berdosa, betul? Ya, semoga nggak betul ya. Yesus, sekali lagi, dia adalah orang benci dosa. Yesus mengasihi orang yang berdosa. Ya, kalau kita manusia, ada orang yang kita tahu berdosanya parah banget begitu ya, kita mungkin akan peringatkan orang-orang di sekitar kita kan, jangan deket-deket loh, jangan main sama dia, betul nggak? Ya, kita akan berbuat seperti itu. Ya, tetapi untung Tuhan kita Yesus nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu dia. Ya, Saudara, orang-orang yang seperti Sakius ini sangat membutuhkan kasih, dan Yesus tahu akan hal itu. Ya, kasih Yesus itu dinyatakan melalui respon di dalam meresponi tindakan-tindakan Sakius. Ya, ada 3 respon yang Yesus berikan. Yang pertama, Yesus melihat kepada Sakius. Dia lihat ke atas kan? Ya, Sakius lagi di pohon ara tuh. Bisa aja ya Yesus lihat ya. Padahal kalau udah sama orang banyak gitu, begitu kan? Ya, Yesus lagi jalan, fokus nggak sih lihat ke atas? Kita kalau lagi jalan banyak-banyak orang gitu, fokus nggak ke atas? Enggak, ya. Kok itu bisa ya Yesus nengok gitu loh? Emang menarik gitu? Emang Sakius goyang-goyangin pohon, joget-joget di atas sampai menarik perhatian sampai Yesus nengok? Enggak kan? Ya, pasti Sakius diam-diam di atas begitu, tapi Yesus lihat ke atas. Wah, ini luar biasa. Ya, ini saya yakin tidak terjadi cuma kebetulan lihat begitu, enggak. Ya. Tapi Yesus tahu orang ini, ya, ada di atas. Orang yang lain yang lagi ngerumunin itu pasti belum tahu ada Sakius. Ya. Sekalipun tahu juga nggak mau tahu. Ya. Tapi Yesus tidak demikian. Dia melihat ke atas. Waktu dia memandang Sakius, ya, dia tidak memandang dengan penuh kebencian kepada Sakius. Tapi waktu dia memandang melihat kepada Sakius, ada kasih, ya, ada belas kasihan dari diri Yesus yang waktu dia melihat Sakius tersebut, ya. Saudara, waktu dia mau melihat kepada Sakius, dia bukan mau menghakimi Sakius. Hai orang berdosa, turun gitu ya, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti manusia pada umumnya ketika melihat ada orang yang berdosa, waktu melihat orang yang berdosa itu kayaknya penuh dengan pandangan sinis, kebencian dan sebagainya. Ya, tapi tidak dengan Yesus. Pandangan Yesus adalah pandangan yang menyatakan kasih, yang menyatakan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, Saudara, yang kedua, setelah Yesus menatap kepada Sakius, ya, bukan cuma dilihat, ya sudah ada Sakius, ya udahlah biarin lewat begitu ya. Enggak, ya. Yesus enggak berlalu begitu saja setelah itu, tetapi kemudian sesuatu yang dia lakukan untuk lebih menyatakan kasihnya kepada Sakius. Dia cuma bukan dalam artinya kasihannya si Sakius, saking mau ngelihat saya dia sampai manjat pohon tuh orang, ya. Enggak cuma seperti ngomong-ngomong sama orang kasihannya, ngomongin ke orang begitu kan, ya. Enggak, tapi dia menyatakan suatu tindakan lebih lanjut, ya. Lalu dia panggil nama Sakius. Lihat saudara, dia panggil nama Sakius. Dia bukan bilang, hai pemungut cukai turun. Dia gak bilang begitu.
mungkin ada julukan atau sebutan-sebutan tertentu untuk Sakeus, ya, atau maaf ya, misalnya dikatakan pendek turun pendek gitu kan? Enggak, ya. Tetapi dia langsung bilang Sakeus. Dia nggak bilang Sakeus, nggak bilang begitu kan? Ya, tapi dia bilang Sakeus, segeralah turun. Dia sebut namanya. Saudara, ketika dipanggil nama yang menyatakan suatu pribadi bagi orang Yahudi, ya, menyatakan seluruh kepribadian orang tersebut, ya. Ketika dipanggil nama itu menyatakan suatu penghargaan kepada orang itu. Ya. Saudara, kita bagaimana bisa menghargai orang yang kita rasakan orang yang parahlah, yang berdosa, orang yang jahat, orang yang buruk dan sebagainya. Ya. Tetapi Yesus memanggil Sakeus, tetap menghargai Sakeus sebagai satu pribadi yang membutuhkan dia, satu pribadi yang membutuhkan jamahan kasih daripada Yesus. Selama ini mungkin orang gak ada yang peduli terhadap Sakeus. Mungkin namanya pun gak mau orang sebutkan saking bencinya. Ya, saudara, tapi di sini Yesus melakukan sesuatu yang berbeda karena ada kasih bagi Sakeus. Ya. Nah, yang ketiga dikatakan Yesus harus menumpang di rumah Sakeus. Saudara perhatikan kata harus di sana. Ya, kenapa harus? Emangnya Yesus harus itu karena pengen makan di situ, ya, supaya dijamu oleh Sakeus yang kaya? Saudara, Sakeus saja nggak ngundang Yesus loh. Sakeus nggak bilang, Tuhan Yesus nanti datang ya ke rumah saya udah siapin makanan. Enggak. Ya, Sakeus cuma diem aja di atas pohon, ya. Nah, saudara, kata harus itu ada satu makna yang luar biasa. Karena kata harus itu adalah suatu kata yang menyatakan keharusan ilahi. Ya. Kenapa? Ketika dikatakan keharusan ilahi, di situ mempunyai satu pengertian, ada satu misi penyelamatan yang akan Yesus lakukan. Itu arti dari kata harus di sana. Ya. Saudara, misi penyelamatan itu adalah dinyatakan dengan menyatakan kasih Yesus kepada Sakeus. Sakeus orang yang berdosa, Sakeus orang yang gak layak untuk dikasihi, tapi Yesus harus menyatakan kasihnya kepada Sakeus. Dengan cara menumpang di rumah bukan tujuan untuk makan, tapi berbicara dengan Sakeus, bersama dengan Sakeus yang selama ini dikucilkan orang, bersama dengan Sakeus. Bagi Sakeus ini sesuatu yang sesuatu yang luar biasa, karena selama ini selain teman-teman seprofesi gak ada yang mau bersama dengan dia, ya, semua menjauhi dia. Tapi Yesus mengatakan mau menumpang di rumah dia, harus menumpang di rumah dia, yang berarti akan bersama dengan dia, ya, luar biasa, ya. Saudara, kasih itu berarti terima apa adanya, bukan? Seorang suami atau seorang istri ketika mengasihi pasangannya harus terima apa adanya enggak? Harus. Ya, kenapa? Karena orang yang kita kasih belum tentu seperti yang kita mau. Kadang-kadang nyebelin kan? Ya. Tapi kita harus terima enggak? Terima apa adanya. Dia kayak gitu, ya sudah, kita terima apa adanya. Ya, itulah kasih. Ya, kasih itu bukan cuma terima kalau dia seperti yang saya suka. Kalau waktu pacaran dulu begitu, ya saya suka karena dia melakukan hal-hal yang menyukakan hati saya. Tapi begitu sudah jadi suami atau istri, masih begitu? Enggak bisa. Ya, waktu jadi suami atau istri masih bisa harus mengasihi? Harus. Disitulah kasih. Harus terima apa adanya. Mau tidak mau kan harus terima kan, belajar. Terima apa adanya, itulah kasih. Yesus menerima Sakeus apa adanya. Saudara, mengenai hal ini ada satu ilustrasi, ya, yang menceritakan bagaimana sebuah kendi dari tanah liat yang retak, ya, kotor, kemudian dia dibuang di tempat sampah. Satu hari seorang melihat kendi tersebut, ya. Dia melihat, ya, kalau kita melihat kendi, cuma kendi, ya, yang udah kayak begitu, ya udahlah buang aja gitu kan. Tapi orang ini melihat kendi ini sebagai sesuatu yang berharga, bukan sebagai sesuatu yang barang rongsokan saja begitu, ya, sesuatu yang berharga. Sehingga waktu dia lihat, dia ambil kendi tersebut, dia bawa pulang, dia bersihkan, ya, kemudian, ya,
dengan sangat hati-hati ya, dia bentuk lagi di atas roda penjunan itu ya, tanah liat itu ya, dia bentuk lagi, dia bakar lagi, kemudian dia lapisi dengan emas bagian-bagian yang retaknya itu. Sekarang kendi itu menjadi satu rongsokan yang berharga atau rongsokan, saudara? Berharga ya. Menjadi sesuatu yang berharga ya. Ketika kendi itu ditaruh di sebuah rumah, ini menjadi satu pajangan yang mahal. Dari tempat sampah ditaruh ke rumah orang yang kaya, pastinya yang mampu beli karena sudah dilapisi dengan emas ya. Kenapa? Itulah ya kita, kendi yang rusak oleh dosa ya. Tapi kita dibentuk kembali oleh Tuhan, dibuat menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tuhan memungut kita dari tempat sampah, tempat pembuangan, karena dosa kita menjadi rusak ya, menjadi dibentuk ulang oleh Tuhan menjadi berharga ya, menjadi ciptaan yang baru karena kasih Tuhan kepada kita ya. Kasih, menerima apa adanya ya. Sakyus berubah oleh sentuhan kasih Yesus ya. Selama ini mungkin dia sudah sering mendengar jeritan orang-orang miskin yang memohon belas kasihan dia supaya jangan berlaku kejam untuk mengambil uang sebanyak yang dia mau seperti itu. Apakah itu menyentuh hati Sakyus? Tidak ya. Selama ini mungkin banyak orang yang sudah ngatain dia, sumpahin dia ya. Pasti kan orang jahat itu suka disumpah-sumpahin kan, dengan kata-kata yang maaf ya, mati aja deh kamu gitu kan, bahkan gitu ya. Oh kalau kamu udah mati enak lah, nggak lagi susah kayak gini ya, disumpah-sumpahin kayak gitu kan. Apakah Sakyus langsung takut terus berubah? Oh ya saya berubah begitu. Apakah dia begitu? Enggak ya, enggak seperti itu ya. Nah saudara, tetapi Sakyus berubah ketika dia merasakan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kasih itulah yang mengubah Sakyus di dalam hidupnya. Ruang yang kosong di dalam diri Sakyus itu terisi dengan kasih Yesus, sehingga itulah terjadi satu perubahan dalam hidup Yesus. Lihat saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, Sakyus menerima tawaran Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya itu penuh dengan sukacita ya. Sukacita. Kalau Sakyus itu pelit, aduh dia mau numpang berapa banyak pengikutnya, ngabisin uang saya, kasih makan lagi ya, masa harus menjamu kan, harus keluar duit, enggak kan? Dia penuh dengan sukacita, enggak sungut-sungut, enggak merasa terbebani dan sebagainya ya. Sebelumnya dia punya sukacita enggak saudara? Enggak ada ya. Tapi sekarang perubahan itu mulai terjadi. Perubahan di mana dia mulai merasakan sukacita. Perubahan karena kasihnya. Lebih jelas lagi di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya menunjukkan satu gambar lagi. Ya, minta tolong ya Pak Anwar ya. Oke, thank you. Saudara, ini bukan seorang ya. Di tahun 95 ya, lahir bayi prematur ya. Sepasang begitu ya, cewek-cewek ya. Carrie dan Brielle ya. Lahir di tahun 95, prematur dikatakan bahwa dia itu adalah prematur yang yang lahir 12 minggu lebih awal. Jadi kira-kira kurang 2 bulan lebih lah begitu ya. Jadi umurnya belum sampai 7 bulan di kandungan ya. Pasti rentan banget ya, begitu lahir langsung dimasukin ke dalam inkubator yang terpisah karena waktu itu memang seperti itu aturannya ya. Nah setelah dimasukkan ke inkubator yang terpisah, yang seorang yang dinamakan Carrie ya, dia tumbuh dengan baik gitu ya. Tetapi yang satu lagi yang bernama Brielle ya, Brielle atau Braille begitulah namanya, Brielle kali ya. Namanya Brielle ini memburuk kondisinya saudara, karena dikatakan detak jantungnya melambat, kadar oksigennya anjlok ya, dan tubuhnya itu mulai membiru ya, sepertinya udah nggak ada harapan lagi ya. Nah saudara, seorang perawat yang bernama Gayle Kasparian ya, dia menentang aturan waktu itu karena dia melihat kondisi yang demikian.
dengan satu nekat lah kalau mau dibilang begitu ya, menentang aturan waktu itu. Dia ambil si Carrie yang sehat itu ya, dia bawa, dia masukkan ke inkubator di tempat si Brielle ini ya, dia taruh di situ ya, ketemu sama saudara kembarnya ya. Nah, ketika dilihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Si Carrie ini memeluk saudara kembarnya ya, si Brielle yang sedang berjuang dengan hidupnya ya. Saudara, waktu sudah terjadi demikian, pelan-pelan dikatakan ya, dengan tangan kecilnya si Carrie itu yang memeluk saudaranya itu ya, mulailah yang tadinya si Brielle ini terengah-engah begitu nafasnya ya, mulai stabil dikatakan ya, detak jantungnya mulai normal, suhu tubuhnya mulai baik ya. Ternyata di situ terlihat bahwa pelukan dari si Carrie saudara kembarnya itu yang pastinya sangat mengasihi dia, membawa satu perubahan yang sangat positif. Dan akhirnya mereka sama-sama hidup berkembang, dan ini setelah mereka besar ya. Saudara, sejak saat itu dikatakan ya, praktek di rumah sakit itu berubah secara perawatan waktu menempatkan di inkubator terhadap kembar begini ya. Nah saudara, sentuhan kasih ya, mengubah Brielle yang tadinya sudah enggak ada harapan, sudah biru, pada akhirnya bisa selamat cuma karena disayang sama saudara kembarnya ya. Saudara, ini kisah nyata yang terjadi. Ternyata kasih itu bisa mengubah sesuatu yang luar biasa, bisa memberikan satu mujizat yang luar biasa. Itu kasih, saudara. Orang yang telah disentuh oleh kasih Yesus seharusnya mengalami perubahan di dalam hidupnya ya. Ini dikatakan waktu Yesus mau numpang ke rumah Sakeus, dikatakan di situ orang-orang pada bersungut-sungut kan. Saya bayangin gitu ya, kira-kira kalau waktu itu Sakeus belum berubah, nih ada orang sungut-sungut, dalam hatinya mungkin akan balas bilang begini, tunggu lo ya, nanti pajak lo besar lo ya, tambah lagi, tekan lagi. Bisa dilakukan seperti itu. Sakeus punya kuasa kok ya untuk melakukan seperti itu. Tetapi saudara, karena dia sudah berubah, itu berbeda sekali ya. Dia sudah dijamah, disentuh oleh kasih Yesus, yang dia rasakan, yang dia alami, itu berubah. Apa yang dia katakan? Dua hal. Satu, Tuhan ya, dia katakan di depan semua orang, dia gak bisik-bisik, Tuhan ya, nanti saya mau begini ya Tuhan. Enggak, dia nyatakan seperti suatu pengumuman. Dia tidak takut bahwa apa yang dia lakukan itu bukan cuma janji palsu, bukan cuma bohongin Tuhan ya. Banyak ya orang yang suka bohongin Tuhan kan ya. Ini enggak, Sakeus umumin, banyak saksi ya. Dia katakan, Tuhan, setengah 50% dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Saudara lihat gak perubahannya? Semula kalau bisa 50% harta orang miskin buat saya, begitu kan ya. Sekarang 50% dari saya buat orang miskin. Perubahan yang luar biasa ya. Saudara, kalau sebelumnya dia fokus hidupnya kepada harta, kalau sebelumnya dia serakah, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, gak peduli sama orang lain, tetapi sekarang hatinya berbeda. Hatinya penuh dengan kasih dan penuh dengan sukacita. Kalau orang yang penuh dengan kasih dan penuh dengan sukacita, gak mungkin dia gak peduli sama orang lain ya. Gak mungkin dia cuma mau untuk dirinya sendiri. Dia pasti ingin melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Dan itu dialami oleh Sakeus. Nah saudara, yang kedua, dia katakan, nih Tuhan ya, kalau ada yang dirugikan ya, saya akan ganti 4 kali lipat. Banyak gak saudara? Ganti seperti yang dia rugikan saja itu sudah cukup kan? 1 ambil 1, 2 ambil 2, begitu kan? Tapi ini 4 kali lipat loh. Dari mana sih konsep ini, begitu ya? Saudara, bagi orang Yahudi, peraturan Taurat ya, ganti 1/5 itu sudah hebat. Itu sesuai hukum Taurat. 1/5 itu 20% kan? Ya, itu sudah hebat ya. Ganti seperti
Itu saja sudah hebat gitu loh. Tapi ini 4 kali lipat. Ini adalah ganti rugi dalam kasus yang disebutkan di dalam Keluaran 22 ayat yang pertama, yaitu masalah pencurian. Ya, kalau ada sapi diambil itu gantinya ya 4, 5 begitu kan, 4 kali lipat jadi 4, 1 jadi 4 begitu, jadi 5 begitu ya. Hebat ya Sakeus ya, sudah berubah kan? Ya. Wah, kita kalau ada orang seperti ini kita juga pasti akan bersuka cita, Saudara. Ini perubahan yang terjadi dalam diri Sakeus. Kita anak Tuhan udah berubah belum? Saudara, kata Tuhan 10% itu adalah milikku ya. Terus kita gimana? Jangan Tuhan, ya. Katanya di perjanjian baru udah gak ada itu Tuhan persembahan 10%, betul? Ya, sekarang lagi rame kan dibahas terus gitu, 10% udah gak ada. Kita itu hidup di zaman anugerah, jadi udah gak perlu memberikan 10%. Kata siapa? Alkitab gak ada suruh per 10% di perjanjian baru. Betul, Alkitab gak ada lagi 10% di perjanjian baru. Ya, tapi jangan lupa Alkitab bilang apa? Berikanlah seluruh hidupmu 100%, Saudara. Ya. Kalau nggak mau 10% ya udah 100%. Ya. Saudara, kita seringkali mencari-cari alasan untuk membenarkan yang kita mau. Ya, dengan rohaninya kita pakai dasar Alkitab. Ya, padahal konteksnya bukan seperti itu. Ya, Sakeus lihatlah seorang yang sudah ada Tuhan Yesus, terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia nggak hitung-hitungan lagi. Ya, yang dia lakukan buat orang miskin, buat orang lain itu adalah dia lakukan buat Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menjamah hatinya. Ya. Saudara, bagi kita saat ini, apakah kita rindu orang-orang berubah dalam hidupnya? Kalau kita rindu orang-orang tertentu mereka berubah dalam hidupnya, saudara, kita tidak bisa mengubah mereka. Bagikanlah kasih Yesus, itulah yang bisa mengubah. Ya, dengan cara kita mengasihi mereka. Kasih Yesus yang sudah kita alami, sudah kita terima, kita bagikan kepada mereka. Saudara, apakah kita sendiri sudah mengalami kasih Yesus? Kalau benar kita sudah mengalami kasih Yesus, pasti kita sudah mengalami perubahan dalam hidup kita. Aku tidak menjadi seperti yang dulu lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, kita berubah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk terus diubahkan melalui kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta kesediaan Pak James untuk menutup firman Tuhan dalam doa.